bahwa ternyata beberapa menteri Pak Prabowo yang berhubungan dengan Presiden Jokowi itu sekarang banyak, saya mau bilang, kena batunya dalam tanda petik. Khalid Basalamah juga diundang KPK itu kaitannya dengan apa sih? Kebijakan Haji Furoda ya? Furoda, iya. Tapi kalau Haji Furoda ini sebenarnya kebijakan masa lalu, kebijakan sekarang. Ya Furoda ini kan gimana, orang quote and quote seperti jual beli, elitnya naik haji. Ya 300 juta, 400 juta, 500 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Alhamdulillah, Sohib Syahganda Nainggolan sudah hadir sebagai juru kewarasannya. Apa kabar, Bos? Baik, Assalamualaikum Mas Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum terus nih. Ya senyum lah, kita kan harus memandang masa depan bangsa ini dengan optimisme. Ya kan? Iya. Bagaimana dengan Prabowo Nomik? Ya Prabowonomik ya kita harap akan menjadi konsep yang bisa diimplementasikan ya, karena dia adalah suatu konsep ekonomi yang ideologis yang berpihak pada rakyat kecil ya, itu bisa terrealisasi di era perang global ini. Oh gitu ya. Karena apa? Karena kan di era perang global ini ada kesempatan, karena dunia dalam keadaan disorder, deglobalisasi, maka bisa ada eksperimen untuk keluar dari perangkap-perangkap paham-paham isme neoliberal yang selama ini menguasai dunia. Oke. Gitu. Teman-teman, Syahganda aktif memproduksi berbagai gagasan. Prabowonomik salah satunya adalah sebuah gagasan yang diluncurkan dari Great Institute pimpinan Syahganda Nainggolan. Tapi kita akan membahas banyak hal yang terjadi dalam minggu-minggu belakangan ini. Saya nggak mau dalemin Prabowonomik dulu. Ya Mas Bang. Cuman saya mau ngomong 3 hal nih, Bos. Ya. Pak Prabowo baru pulang dari luar negeri. Setelah itu tiba-tiba dia ngumpulkan menteri-menterinya. Sebenarnya apa sih yang di-share? Mungkin tahu informasi dari dalam. Satu itu. Terus yang kedua yang juga sangat menarik, bahwa ternyata beberapa menteri Pak Prabowo yang berhubungan dengan Presiden Jokowi itu sekarang banyak, saya mau bilang, kena batunya dalam tanda petik. Ada isu haji, ada isu pendidikan, dan berbagai isu lainnya. Ya. Nah ini sebenarnya apa ya, gejala apa, tren apa ini? Apakah ini bagian dari bersih-bersih atau pertarungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo terjadi, tapi enggak juga kan? Pak Prabowo memberikan karangan bunga, bukan karangan duka cita, karangan bunga atas ulang tahunnya Pak Jokowi kan. Tapi bisa juga pada saat itu kan Pak Jokowi lagi sakit ya. Nah yang itu, terus yang kedua itu, terus yang ketiga yang juga menarik terus-menerus itu adalah berbagai masalah muncul kan dan terbuka. Salah satunya adalah Pulau Enggano yang sudah terisolasi 8 bulan. Jadi ini berserakan tuh informasinya. Dan mungkin nanti akan dikaitkan dengan Prabowonomik. Tapi saya mau tanya dulu yang bagian pertama tadi itu. Yeah. Kedatangan Pak Prabowo dari luar negeri, terus kemudian sharing dengan para menterinya, tidak seluruh menterinya. Kira-kira ada sesuatu apa yang menarik di situ? Ya, yang menarik buat saya kan pilihan Pak Prabowo ke Rusia ya. Rusia tidak ke G7. Meskipun waktu ya. dia pidato di forum ekonomi yang di mana yang dibuat Rusia itu, dia menyebutkan bahwa alasan dia datang ke Rusia karena Rusia yang pertama ngundang. Lebih dulu ngundang. Iya, itu kan pidatonya beliau kan. Tapi kan sebenarnya itu kan tidak bisa dianggap sesuatu yang benar buat seorang analis kan. Itu bisa aja dia memang memilih. Ya, kalau buat saya sih dia memilih karena apa? Karena dari awal dia sebelum berangkat sebelum jadi presiden juga sudah ngunjungin Putin kan, untuk meminta bantuan Indonesia diberikan teknologi nuklir. Yang kedua dia sudah minta waktu itu agar 10.000 orang bisa disekolahkan di Rusia. Ya, terutama di ilmu kedokteran. Nah ini kan follow up setelah beberapa kali pejabat-pejabat tinggi Rusia datang ke Indonesia. Ya, termasuk Perdana Menteri, termasuk petinggi lain lah, utusan Putin ya. Nah, dan Putin kan sudah menjanjikan akan siap membangun PLTN kan, pusat listrik tenaga nuklir di Indonesia. Itu kan big issue
Ya nuklir kan selalu menjadi big issue kan, nggak semua negara bisa menjadi negara yang mempunyai reaktor nuklir. Nah, dalam perjalanan Prabowo ke luar negeri ini, kita kan kemudian dihantui oleh sebuah kenyataan adanya perang 12 hari. Istilah Trump itu kan perang 12 hari antara Israel dan Iran. Ya 12 hari tegang, tembak menembak, rudal, dan kemudian Trump melibatkan diri, ya menyerang 3 situs nuklirnya Iran. Dan sebenarnya kita lihat juga bahwa pada saat itu Oki ya juga melakukan satu pertemuan di Turki kan, organisasi konferensi Islam. Jadi sebenarnya perjalanan Prabowo sekali ini ke Rusia itu ditandai oleh suatu keadaan genting yang menunjukkan orang itu memilih blok mana. Dan Prabowo di sini menunjukkan dia memilih ke blok timur, blok Rusia dan Cina. Dan dia berkali-kali mengatakan bahwa Rusia dan Cina dari dulu tidak pernah mempunyai politik dua muka. Ya, kalau Barat dia nggak nunjuk Amerika secara langsung, ada negara yang dia sebut, ya mungkin menurut saya Amerika maksudnya, yang selalu berkata human right, berkata tentang kemanusiaan, tapi seenaknya saja membunuh orang-orang di misalkan seperti di Gaza. Nah ini udah jelas. Nah kalau dia melakukan perubahan sikap ini kan memang sangat penting kita ikutin, karena Indonesia ini kan selama ini memang udah coba dibawa oleh Jokowi untuk berkiblat menjauhi Amerika. Nah problemnya Jokowi tidak menguasai kekuatan-kekuatan strategis waktu itu, katakanlah militer. Karena apa? Karena ketika Jokowi berkuasa militer, kita kan selalu juga melakukan kerjasama latihan tempur dengan Amerika dan sekutu ya. Nah kalau Prabowo dia karena dia juga mantan kombatan, mantan danjen, Kopassus, Kostrad apa segala, bisa aja militer ini nanti juga akan melakukan kerjasama dengan Rusia, ya kan, untuk pertahanan kita ke depan. Nah kalau misalkan ini perubahan-perubahan ini sedang terjadi, ya di mana Prabowo misalkan membawa Indonesia ke arah negara yang non Amerika persekutuannya, meskipun kita bilang bebas aktif, ya, tapi kita harus tahu bahwa ada konsekuensi. Nah ini yang penting untuk dipahami oleh rakyat Indonesia. Kalau konsekuensi itu pada akhirnya akan membuat Indonesia berada pada satu keadaan yang tidak baik-baik saja, ya karena ada intervensi quote and quote proxy war dan lain-lain dari kekuatan global yang masih dipegang Amerika, mungkin Indonesia siap atau enggak gitu loh. Ya misalkan 98 kita didatangin oleh Soros, dikacaukan ekonomi kita, langsung Pak Harto tumbang waktu itu. Misalnya kayak gitu kan, kekuatan finansial kita sampai sekarang masih dikuasai oleh Amerika misalkan. Gampang buat mereka untuk melakukan satu gerakan proksi, baik di Papua, di Aceh, di apa ya. Kan kita gampang ya. Jadi mungkin Prabowo kalau ngumpulin menteri-menterinya adalah untuk berdiskusi bagaimana aliansi partai-partai Prabowo, pendukung Prabowo ini bisa solid dan terkonsolidasi untuk memasuki babak baru ini. Itu pikiran saya terhadap situasi ini. Jadi dari situ sebenarnya yang saya tangkap, pertama pilihan pergi itu pilihan ideologis. Bukan karena surat siapa duluan yang datang. Iya, kita kan kalau kita diundang pernikahan atau diundang hajatan kan kita tidak siapa duluan yang undang. Kan kita lihat kita mau pilih yang mana. Kecuali udah mendadak kan gitu. Ini kan masih ada waktu. Dan pilihan ideologis itu berpijak pada dasar kepentingan strategis sebenarnya. Karena dengan perang yang semakin meningkat Iran dan Israel itu kan bisa memotong garis perdagangan minyak sebenarnya kan, dan itu akan berpengaruh besar kan. Dan yang ketiga juga di sana Indonesia lebih banyak bisa bekerja sama. Jadi pilihan ideologisnya itu bermanfaat bagi kepentingan ini. Dan jangan-jangan itu memang Pak Prabowo share ya terhadap menteri-menterinya, bahwa dengan meningkatnya eskalasi politik dan kerjasama strategis memang harus segera dibangun dengan aliansi-aliansi yang terlibat dalam BRICS itu ya. Ya gitu kalau menurut saya memang ada kebutuhan kan. Setiap pemimpin tuh kalau ngambil satu pilihan politik yang berisiko, ya tentu dia harus mengkonsolidasikan kekuatannya kan.
Cuman apakah partai-partai atau ketua-ketua partai yang otomatis menteri-menteri yang diundang itu, misalkan dia kan ngajak kemarin ke Rusia Bahlil misalkan. Padahal Bahlil kan udah diisukan dia nggak mau salaman sama Bahlil waktu di Halim kan, tapi diajak. Kemudian Zulkifli Hasan misalnya seperti itu ya kan. Kan akhirnya ketua-ketua partai itu diajak sama dia. Nah persoalannya apakah cukup untuk sebuah bangsa sebesar Indonesia diwakili oleh Bahlil, Jul dan lain-lain ya, karena kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan strategis kita belum tentu pada saat krisis itu ada di partai-partai itu. Yes. Gitu. Public prominent person yang mewakili the genuine power Indonesia harusnya juga menjadi bagian penting yang untuk diajak ya. Ya makanya itu harus diakses oleh Pak Presiden ya. Misalkan katakanlah apakah kalau misalkan Amerika marah ya, dia menggerakkan proksinya melalui intelijennya untuk membuat Aceh merdeka atau Papua merdeka, apakah prominent figure yang dia undang kemarin itu mampu nggak mengatasi? Itu baru 2 kasus kalau misalkan kasusnya di Aceh dan Papua. Bagaimana di kelompok-kelompok masyarakat di sini yang belum tentu pasca pemilu ini ya Ibu Megawati, Anies Baswedan apa segala itu mendukung Prabowo. Iya kan? Kalau misalkan Anies kemudian Megawati tidak mendukung Prabowo misalkan untuk situasi ketika krisis, ini kan bisa bahaya untuk sebuah negara yang shifting dari yang dianggap sama Amerika ya cukup hubungan baik tiba-tiba pindah ke Rusia. Tapi yang China. Menarik dari seluruh itu adalah ketika Presiden Indonesia ke luar negeri pada saat ini dia pasti memberi kontribusi dan dia pasti menjadi bagian dari perhatian dunia terhadap speech yang diberikan itu. Itu kan yang berbeda dengan presiden sebelumnya. Betul gitu nggak sih? Kalau presiden sebelumnya kan kayak datang kayak untuk memenuhi kewajiban aja, tidak memberikan kontribusi, apalagi diplomasi yang menguntungkan bagi kemaslahatan Indonesia. Ya, saya pikir Prabowo sih kalau SBY kan mengatakan dunia ini tergantung 5 orang, iya kan? Tergantung pada Ali Khamenei. Iran. Kemudian Israel, Netanyahu, kemudian Putin, Xi Jinping dan Amerika, Trump. Itu kata SBY 3 hari lalu kan, dia menganalisa geopolitik. Nah kalau menurut saya sih Prabowo juga masuk bagian dari kalau 10 besar, itu dia masuk bagian 10 besar pemimpin dunia yang mempengaruhi eskalasi global. Karena Prabowo ini kan selain dia jenderal yang tahu militer, dia juga mewakili sebuah negara yang penduduknya itu di total ASEAN ini kita kalau di total kan udah 600-700 juta penduduk kan, misalkan kayak gitu sekarang, atau berapa ratus juta penduduk, saya kurang ini. Tapi maksudnya itu cukup besar kawasan Asia Timur ini, yang dimana Prabowo tuh tokoh utamanya. Salah satu tokoh utamanya. Ya, dimana di sini ada sebuah kebangkitan ekonomi dan sebuah ketegangan. Ya ketegangan kemarin misalkan kapal-kapal Cina, 40 kapal perang kecil Cina lewat di perairan Filipina, dan Filipina marah-marah. Itu kan bagian dari ASEAN. Jadi sebenarnya memang Prabowo ini bagian penting di dalam konteks konsolidasi dunia. Nah tergantung ke depan apakah Prabowo ini mempunyai satu kekuatan di tingkat lokal konsolidasinya. Ya kalau di Iran Ali Khamenei misalkan susah dijatuhkan Iran itu karena mereka tuh konsolidasinya tuh homogen total gitu. Di Indonesia kan tokoh-tokohnya ini yang pasca Pilpres saja belum kerangkul sampai sekarang. Ya, kelompok Anies Baswedan, kelompoknya Megawati kan masih di luar kekuasaan. Ini bahaya buat Indonesia kalau misalkan situasinya perang, karena situasi perang itu kan mesti ada konsolidasi konsolidasi dan sedikit komando gitu. Yes. Oke, kita tinggalkan di luar. Di dalam tuh ada yang menarik, Bos. Yang menarik itu tiba-tiba KPK mulai meriksa ya. Mantan Menteri Haji, terus ada kebijakan haji itu juga mulai dipersoalkan. Itu padahal umat Islam adalah pendukung utamanya Pak Prabowo kan sebenarnya. Itu juga menarik. Khalid Basalamah juga diundang KPK itu kan. Itu kaitannya dengan apa sih kebijakan Haji Furoda ya? Furoda, iya. Tapi kalau Haji Furoda ini sebenarnya kebijakan masa lalu, kebijakan sekarang. Masa lalu. Itu ada itu. Nadiem Makarim juga mulai diundang ya karena ada Chrome ya Google Chrome itu juga masuk. Jadi di dalam ini juga ada banyak masalah-masalah
selain isu-isu ya kita nggak ngurusin sekarang yang ijazah di Universitas Pasar Pramuka. Terus ada apa lagi Pak Jokowi penyakitnya itu kita nggak. Cuman ada kebijakan-kebijakan yang dulu menteri-menterinya itu sekarang mulai dipanggil-panggil oleh penegak hukum. Itu bagaimana melihat itu ya, Bos? Ya kalau dilihat dari sisi keinginan Pak Prabowo, saya lihat yang paling mengagumkan memang di sisi mengkoreksi ya soal korupsi di masa lalu kan. Ya itu kan Nabil Makarim itu kan simbol daripada Gojek ya, simbol daripada permainan investasi yang diminati anak-anak muda selama ini kan. Tiba-tiba dia sekarang menjadi orang yang dipanggil oleh APH dalam hal ini Kejaksaan Agung ya kan untuk sebuah kasus korupsi. Dugaan korupsi. Ya, dugaan korupsi atau dugaan korupsi ya. Nah, itu udah ada yang di 3 orang kan bakal atau udah tersangka dari staf khususnya. Kemudian yang haji ini kan, yang haji juga kan ada permainan kuota dan lain-lain. Nah, memang haji ini sebenarnya yang terakhir juga saya dengar dari 2 anggota DPR yang ikut menjadi pengawas haji di Haji 2025 juga masalah juga, banyak terlantar, nggak dapat bus, tenda nggak jelas, apa segala gitu. Nah, saya dengar mereka akan memperjuangkan adanya pansus haji juga untuk yang 2025. Nah, tapi yang 2024 juga kan itu kan ada masalah ya. Kuota yang diperjualbelikan dan lain-lain seperti itu. Itu kan dulu udah sempat kalau nggak salah dari PKB ketua pansus hajinya dia udah panggil Pak Yakult ya, menteri yang lama, tapi sampai sekarang Mbak Yakul di mana kita nggak tahu sampai sekarang ya kan, nggak ketemu nih. Nah tapi juga ada menariknya ini memang sekarang kan kenapa KPK begitu sibuk sekarang meriksa Ustadz Basalamah misalnya gitu ya kan, kenapa KPK coba take advance untuk dia yang main di haji ini ya kan, di isu haji ini, karena kan menurut saya sekarang ada kompetisi antara KPK dan Kejaksaan Agung untuk menangani kasus-kasus korupsi kan. Sekarang kan hampir semua kasus-kasus korupsi besar ini kan ditangani Kejaksaan Agung. Sehingga kelihatan mungkin KPK perlu juga dia manuver untuk dia bisa ngambil yang ini gitu ya. Ini juga menunjukkan bahwa antara institusi hukum ini ya koordinasinya nggak jelas. Kalau dulu kan KPK dibangun untuk menjadi koordinator ya. Kalau udah ditangani oleh kejaksaan dia nggak atau di kepolisian, tapi kalau sekarang ini kan kelihatan rebutan nih, dan ini kelihatan sekarang misalkan polisi dan KPK hampir tidak dapat perhatian publik untuk urusan-urusan korupsi ini. Nah kembali ke pertanyaan Mas Bambang tadi, menurut saya ya memang Prabowo sedang melakukan koreksi, ya kan itu istilah Sun Tzu itu menghukum satu mendisiplin 1000. Nah ini yang menurut saya Prabowo ingin mempertunjukkan kepada menteri-menterinya, jangan contoh itu. Ya itu contoh yang dulu itu bakal ditangkap semua gitu. BUMN pada ditangkapin, menteri-menteri pada ditangkapin gitu loh. Gitu. Ini sekedar koreksi saja terhadap, kan kalau dikoreksi kalau koreksi kan berarti ada yang dikoreksi nih. Apakah yang dikoreksi adalah kekuasaan pemerintahan masa lalu? Itu artinya Jokowi. Apakah itu juga itu sebabnya yang dikoreksi tadi adalah menteri-menterinya yang mantan periodenya Pak Jokowi. Tapi kan koreksi ini perlu ditindaklanjuti bos. Harus ada reshuffle misalnya, harus ada perubahan kebijakan misalnya. Kalau reshuffle kan gini kan, koreksinya apa kan gitu kan. Pertama kan Prabowo kan melihat bahwa kebocoran terbesar itu ya kalau menurut KPK di masa lalu itu kan kita sampai bisa 40-50% kebocoran. Yaitu Pahala Nenggolan yang umumkan waktu itu hasil penyelidikan dia terhadap kasus-kasus yang ada di KPK menunjukkan korupsi itu udah sampai segitu parahnya. Nah, menurut saya Prabowo mengerti itu, makanya dia melakukan efisiensi anggaran, sehingga anggaran itu nggak bisa dikorupsi lagi. Kalau udah nggak ada yang mau dikorupsi, dia mau korupsi apa? Ya kan, anggaran-anggaran yang besar itu ditarik ya, dipindahkan ke Danantara. Danantara karena dia korporasi, mungkin harapannya bisa lebih efisien, lebih governance ya kan, seperti itu. Nah jadi saya pikir dia udah coba mengkoreksi. Nah itu baru sistemnya tadi kan. Yang kedua orang tadi kan. Orang tentu memang ada harapan dari masyarakat. Cuman Prabowo ini kan
selalu mengatakan menteri-menteri saya, tim saya bekerja baik, sukses. Ya kan? MBG sukses, Koperasi Merah Putih sukses, beras swasembada 4 juta ton sukses. Kan klaim Prabowo begitu. Nah problemnya itu apakah benar? Ya kan? Karena kan Prabowo ini kan tipenya kan pemimpin besar revolusi model kayak gitu ya kan. Nah kalau Mao Zedong kan dulu kan ditipu sama orang-orang Partai Komunis Cina, makanya gagal lah yang disebut sebagai apa namanya leap forward policy ya, strategi kebudayaan, reformasi kebudayaan, gagal. Nah problemnya ini kan kita belum tahu. Misalkan orang bilang 4 juta ton beras ini Allah terbesar sepanjang sejarah kita ini. Ada opini lain nggak? Ya kan, bener nggak bahwa petani-petani berasnya keserap? Apakah beras itu hasil beras diimpor oleh Jokowi di masa lalu misalnya seperti itu? Ini untuk beras misalnya. MBG bener nggak? Ya misalkan ada sebuah majalah nasional yang udah membongkar MBG ini babak belur, misalkan seperti itu. Termasuk pertempuran di dalam institusi MBG. Ya kan, sehingga dia pencapaiannya terlalu rendah. Dan MBG baru 5% Bos ya? Iya, kabar saya dengar seperti itu ya, baru 5% yang terrealisasi dari rencana 40.000 dapur kan. Nah itu MBG. Kemudian tadi Koperasi Merah Putih misalnya. Koperasi Merah Putih dilaporkan memang ya tadi malam 80.000 sudah selesai. Nah persoalannya yang selesai apanya? Ya kan, legalnya, ya kan, institusi. Tapi bagaimana dia sebagai koperasi yang spiritnya bottom up itu? Nah, bukan, saya nggak tahu, belum tahu. Tapi saya belum lihat ada opini kedua. Jadi kalau saya aja kalau ke dokter, saya selalu berusaha untuk cari 2 dokter. Saya ya, level saya ini, karena saya kalau sakit tuh saya takut satu dokter. Saya kadang-kadang cari second opinion. Benar nggak saya ini sakitnya ini gitu loh. Nah, untuk sebuah bangsa besar, program-program besar, proyek MBG itu 300 triliun, ya kan, Koperasi Dasar Merah Putih 400 triliun, misalnya seperti itu, ya kan? Apakah ada second opinion yang diciptakan oleh Pak Presiden ya untuk melihat itu? Ini saya walau alam. Supaya lebih jernih. Kadang-kadang kalau kita misalkan civil society yang sekarang agak sedikit kurang tertarik ya dengan mengomentari program-program Pak Prabowo ini, takutnya nanti kita jadi asal bapak senang gitu loh. Laporannya semua yes man, ya Pak Prabowo kemudian di Menara Gading, itu yang bahaya. Nah yang menarik Bos, di seluruh program yang sudah dilakukan, di seluruh ikhtiar yang sudah dikerjakan, ada fakta bahwa ini dari Great Institute nih, yang mengatakan rasa kepuasan masyarakat itu hanya di sekitar jumlah electoral vote-nya Pak Prabowo. Jadi tidak ada peningkatan. Ya, kalau saya kan memang lembaga saya ini kan mencatat berdasarkan big data ya, bahwa kepuasan publik itu terhadap Pak Prabowo, sentimen positif namanya di situ, itu sekitar 60%. Nah, tapi kan Pak Prabowo sendiri memang waktu ketemu dengan Najwa Shihab beberapa waktu lalu juga mengatakan yang sama. Kata Pak Ibu Najwa Shihab, kalau Anda merasa sukses dari angka 1 sampai 10 berapa? Pak Prabowo bilang saya 6. Jadi sebenarnya ini memang pencapaian yang Pak Prabowo akuin. Apakah diakuin oleh Pak Prabowo ini menunjukkan dia memang puas dengan angka 6, atau memang ini memang pencapaian untuk tahap 1, untuk tahap berikutnya mungkin ada strategi lain, Allahu a'lam ya. Tapi memang kalau bisa sih harusnya sekarang tuh angkanya udah 8 dong. Harusnya ya, artinya apa? Artinya misalkan katakanlah makan bergizi gratis ini harusnya sudah mencapai 50%, karena ini kalau udah bulan Juni ya, jadi di akhir Juni harusnya 50% sudah ada, ya kan? Ya ini yang tantangan besar. Tapi mimpinya Pak Prabowo, cita-citanya ya kita apresiasi sebagai cita-cita kerakyatan yang ini gitu loh, yang bagus. Kalau saya itu agak terganggu dengan isu haji itu sebetulnya. Isu haji kan ada fakta penyelenggaraan haji pelayanannya kita buruk. Iya. Dan itu terjadi di periodenya Pak Prabowo. Di tahun pertama lagi. Proses pengiriman haji itu. Terus yang kedua kita tahu bahwa
salah satu penyebab keburukan itu sebenarnya pada saat periode dulu karena menterinya tidak kompeten atau menterinya bermain-main dengan kebijakan itu. Itu misalnya, dan Pak Prabowo sekarang yang saya tahu dia membentuk satu lembaga pengawasan khusus untuk haji. Ini ada lembaga baru dibentuk, ada fakta kekacauan di dalam penyelenggaraan, ya kan? Dan itu menyebabkan ada kemudian salah satu staf dipanggil lu juga kan, Pak Khalid Basalamah itu katanya dia dapat visa Furodo banyak gitu. Ini kan lagi diklarifikasi semua. Nah, sebenarnya Pak Prabowo tuh, apalagi kalau mau saya kaitkan dengan Prabowonomik, bekerja di penyelesaian isu-isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu sejauh mana sih? Ya kan dia untuk badan haji yang dibentuk itu kan baru bekerja untuk haji tahun depan. Kalau yang haji sekarang kan haji yang produk sebelumnya, yang memang di Kementerian Agama, ya kan, dan Kementerian Agama ini kan Pak Prabowo udah berkali-kali minta supaya harga biaya haji kan diturunkan, ya kan. Itu kan saya dengar di dalam antara menteri dan wakil menteri kan beredar isu mereka selalu berbeda dalam policy, ya kan. Nah, memang ini untuk yang ke depan tentu ini badan ini yang akan menyiapkan bagaimana pelayanan itu bisa menyamai Malaysia. Ya kalau saya misalkan dulu ikut haji 2010, kemudian sering numpang makan di tendanya Malaysia 2010 itu, ya kan, karena tenda Malaysia itu ditanya tuh. Enggak, orang Malaysia baik-baik lah, ya kan, ya mirip-mirip, kita makan aja di situ, karena orang tuh lebih mewah, lebih tertib, lebih inilah makanannya lebih manusiawi lah. Itu selalu begitu, kita kalah sama Malaysia ya untuk pelayanan ini. Nah kalau yang kemarin tentu harus ada hukuman dong. Ya kalau betul temuan-temuan DPR yang dikirim ke sana itu bahwa haji yang tahun 2025 pun ya mengalami masalah, banyak orang terlantar, nasinya ancur-ancuran, kan itu kan di viral kan di mana-mana, nasinya cuma dikasih tempe atau satu biji gitu kan udah kering seperti orang nasi di penjara, nasi cadong itu loh dapatnya. Itu kan harusnya kan diperiksa karena ini kan menyangkut jutaan orang Islam yang memang pengen naik haji dan sudah naik haji, itu rasa mereka tuh gimana kalau dia merasa dihinakan untuk bertemu dengan Tuhannya gitu loh. Ini oleh sebuah penyelenggara yang terus menerus nggak pernah berbenah sampai sekarang. Ini memang concern yang paling penting ya. Itu yang menyebabkan. Nah, kalau yang kasusnya Furoda ini kan sebenarnya memang harusnya dihilangkan. Ya Furoda ini kan gimana, orang quote and quote seperti jual beli elitnya naik haji, ya 300 juta, 400 juta, 500 juta. Ini kan sudah membuat motifnya udah bisnis, bukan pelayanan lagi gitu loh. Nah ini juga harus menjadi koreksi ya buat ini. Ya artinya pelayanan haji harus termasuk salah satu isu yang menjadi fokus Pak Presiden. Harus iya. Karena jangan cuma dekat-dekat haji nanti tahun bulan-bulan Ramadan, bulan dekat-dekat Zulhijjah baru sibuk. Enggak dong, dari sekarang lah disiapkan. Bukan hanya biaya hajinya harus diturunkan, cuman percepatan orang yang mendaftar dan pergi itu harus segera disegerakan, dan kualitas pelayanan hajinya juga harus ditingkatkan. Betul. Jadi dengan begitu kemudian rasa respect itu muncul dan kepercayaan publik meningkat. Nah itu yang menjadi penyebab jangan-jangan angkanya masih sama dengan angka kepuasan itu sesuai dengan electoral vote yang didapat. Sekarang saya mau masuk di isu yang lainnya nih. Enggano. Bengkulu 8 bulan terisolasi. Dan itu 8 bulan itu persis dengan periode kepemimpinannya Pak Prabowo. Dan sementara kita bicara atau Sobat Raganda bicara soal Prabowonomik, sementara di sisi lainnya ada fakta mengenai isolasi Pulau Enggano, dan ada sekitar 4.000-an penduduk di situ terisolasi di sebuah negara di mana pada saat itu kepemimpinannya dari Pak Prabowo. Jadi bagaimana itu, Bos? Ya memang itu kita sangat prihatin ya. Banyak sekali kasus-kasus yang harusnya tidak boleh terjadi. Itu rakyat bisa menderita, tidak ada kiriman-kiriman logistik yang cukup dan lain-lain ya. Baru hari ini kan kita dengar bahwa
Pak Prabowo memberikan kebijakan untuk mempercepat kan pembangunan Enggano, transportasinya ke sana ya. Nah itu memang ya kita ya itulah memang perlu ada ini apa namanya, kalau saya bilang tuh kalau presidennya ideologis dia harus punya barisan ideologis. Kalau barisannya tidak ideologis, maka muncullah Raja Empat, muncullah kasus Empat Pulau di Aceh sama Sumut, masuk Enggano apa segala gitu loh. Jadi karena konsolidasinya nggak terjadi. Antara Pak Presiden ngomong jangan sampai ada orang miskin kelaparan, ya, dengan menteri-menteri yang gerak cepat untuk melakukan satu kerjaan-kerjaan pembangunan di daerah terpencil seperti tadi, ya, atau daerah-daerah perbatasan, ya, itu harus sinkron. Nah ini yang sampai sekarang, jadi saya termasuk yang agak menyarankan Pak Prabowo untuk tetap mempertimbangkan adanya reshuffle kabinet untuk mencari crime the crime, orang-orang yang terbaik yang ada di Republik ini. Nggak apa-apa, partainya tetap Kim, ya silakan, karena seperti saya kan juru bicara Anies, saya kan nggak pernah mau berpikir tentang kekuasaan orang, ya kan. Tapi kan kalau itu untuk menyangkut rakyat, ya kita ikut berpikir. Kalau kita berpikir untuk masuk, enggak. Tapi untuk rakyat bagaimana ya? Kita kasih saran dong. Kalau misalkan menteri-menteri Anda ini kelasnya kelas pelengkap, ya, yang ngapain sih itu? Kan partai-partai itu banyak orang-orang pinter, ya, ngapain dikirim orang-orang yang hanya karena mungkin di situ kedekatan dengan ketua umumnya, kedekatan ini, cari menteri-menteri yang tiap hari kerja seperti Pak Presiden. Presiden itu kan saya lihat hampir nggak tidur. Bahkan sepanjang hidupnya itu udah perjalanan kemana-mana kebanyakan nih. Untuk seorang presiden banyak sekali lawatan luar negerinya. Artinya kan dia hidupnya terus berpikir untuk bangsanya. Nah sayangnya ini kalau nggak ditopang oleh barisan menteri level-level ininya gitu. Ini yang problem Enggano itu nggak bisa begitu itu karena beberapa menterinya itu nggak concern gitu loh. Pak Prabowo dilantik sebagai presiden, mendapatkan mandat, menyusun kabinet, menjalankan program, itu mempunyai dasar legalitas. Ya. Tapi yang dia perlukan hari ini adalah legitimasi. Ya. Bahwa legalitas yang ada di tangannya itu bermakna bagi kepentingan publik, sehingga kemudian publik memberikan respon bahwa ada kepuasan yang cukup atas legalitas yang diberikannya. Kita masih bermasalah di isu legitimasi. Mudah-mudahan dengan diskusi ini kita akan bisa membangun legitimasi yang kuat, karena legalitas tak bermakna tanpa legitimasi. Salam kewarasan. Sampai jumpa, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.